Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Robi Iskandar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri dan saya bersama Ibu Neng Yayas. Beliau adalah guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Sumedang. Dan kami hari ini akan mempraktekkan percakapan pra-observasi tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Neng. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Kebetulan kemarin kita sudah pernah diskusi Bu ya tentang hasil pelatihan Ibu yang waktu di Bandung. Bisa diceritakan dulu Bu, Ibu pelatihan yang PR itu? Ya, pada saat itu saya mengikuti bukan pelatihan mungkin ya Pak ya, hanya pertemuan singkat 1 hari, itu pun hanya sampai 3 hari ya Pak, tentang pemanfaatan VR, virtual reality, dalam pembelajaran. Dan itu ada pada kegiatan Garasi Gerai Literasi Digital yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Barat. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, setelah ikut pertemuan itu barangkali ada rencana nggak untuk mempraktekkan itu di kelas Ibu? Iya, memang pada saat kegiatan tersebut hasil akhirnya itu berupa produk RPP ya Pak, perencanaan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu. Pada saat itu memang saya membuat RPP untuk pembelajaran menulis puisi, karena PR sendiri kan ketika dimanfaatkan di kelas itu khususnya untuk kelas bahasa Indonesia kan tidak ada hubungannya sama pembuatannya ataupun produksinya ya Pak, tapi justru implementasinya bagaimana video-video VR itu digunakan sebagai media pembelajaran gitu. Baik, mungkin salah satu tujuannya bisa membangkitkan motivasi siswa Pak, Bu ya, betul. Agar lebih semangat untuk belajar. Baik Ibu, untuk itu barangkali kalau misalnya nanti Ibu akan mempraktekkan di kelas, saya mungkin akan minta izin untuk melakukan observasi. Apakah Ibu bersedia? Iya, mangga silakan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk sebelum observasi di kelas, barangkali kita sekarang akan melaksanakan percakapan pra-observasi supaya nanti persiapan untuk observasinya lebih matang gitu Bu ya. Baik, kita mulai saja Bu untuk percakapan observasinya, pra-observasinya. Untuk percakapan pra-observasi, tujuan dari supervisi ini adalah tentunya untuk membantu Ibu agar mempersiapkan lebih matang pada saat nanti RPP yang sudah dibuat tadi dipraktekkan lebih menarik dan tentunya lebih mudah di kelas Bu ya. Kita sepakati itu dulu Bu ya untuk tujuan supervisi. Nah, untuk selanjutnya izin saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Bu terkait persiapan nanti untuk observasi. Barangkali pertanyaan yang pertama, pada saat nanti di kelas, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Iya, untuk tujuan pembelajaran penggunaan VR tersebut, tujuannya untuk hasil akhirnya pembelajarannya untuk menulis puisi Pak. Ya. Jadi si media VR yang digunakan itu sebagai pemantik, sebagai motivasi dan penggalian ide untuk menulis puisi tersebut. Jadi mungkin salah satunya siswa dapat menulis puisi ya. Sebelumnya hanya diajarkan dengan teknik biasa, sekarang menggunakan teknik VR. Ya, luar biasa itu. Kemudian kalau boleh tahu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Barangkali dari sisi kognitifnya ataupun non-kognitifnya. Iya, baik. Untuk kognitifnya ya jelas ya, nanti ketika sudah disampaikan materi puisi, terutama materi penulisan puisi, lalu bisa diambil ide dari mana, jelas itu area pengembangannya kognitif ya. Jadi siswa nanti akan lebih mengetahui bagaimana cara menulis puisi yang baik. Ya, betul. Baik gitu. Lalu area non kognitifnya memberikan pengalaman pembelajaran tertentu ya Pak, terutama pembelajaran media VR ini yang kemungkinan besar sih belum digunakan ya Pak ya. Yang lain juga di kelas. Untuk pelajaran saya sendiri ya bagaimana caranya si VR ini bisa memantik ide gitu. Iya, luar biasa sekali Ibu. Kemudian kalau boleh tahu bagaimana Bu rancangan kegiatan pembelajaran nanti? Rancangannya ya seperti biasa ya, diawali dengan pembukaan dengan persepsi gitu kan. Karena sebelumnya sudah diberikan materi tentang puisi itu sendiri Pak, karena menulis puisi ini kan
keterampilan menulis sendiri merupakan keterampilan berbahasa yang paling tinggi dan terakhir ya Pak, setelah diberikan materi tentang puisi mulai dari apresiasinya, menggali puisi yang ada begitu kan. Nah, sampai ke materi menulis puisi, dari mana dia akan memulainya. Lalu untuk strategi atau metodenya, saya masih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin khusus ke proses ya Pak, selama proses penulisannya gitu. Jadi kalau model atau media pembelajarannya, saya akan memperkenalkan VR dengan alat khusus berupa konsol maupun VR yang dari handphone gitu, bisa diakses di handphone, di YouTube gitu kan, ada linknya khusus untuk VR gitu. Nah, lalu untuk metodenya mungkin mimetik, pragmatis ya Pak, berdasarkan pengalaman langsung ketika menonton tayangan video dengan teknologi gitu. Baik. Berarti Ibu strateginya mungkin nanti tetap akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metodenya berdasarkan pengalaman ya, dan medianya menggunakan media VR. Luar biasa sekali Bu. Kalau boleh tahu kira-kira dari strategi itu apa yang mungkin menjadi hambatan bagi Ibu nanti di kelas kira-kira? Hambatannya ketika memperkenalkan VR itu sendiri, karena baru ya? Iya, karena baru gitu. Tapi saya juga untuk pembelajaran ini, kenapa saya langsung memilih di pembelajaran menulis puisi itu gitu kan, karena tadi ketika kita dalam situasi normal pun tanpa pemantik kan kita kesulitan dapat menggali ide. Nah, ketika kita diberikan media ini, harapan saya sih akan lebih mudah untuk mempercepat ide gitu. Tapi ya hambatannya pasti akan selalu ada ketika ini bingung mulai dari mana, pasti seperti itu begitu. Jadi nanti anak-anak akan mencoba menggunakan kacamata VR itu, virtual reality, namanya konsol itu ya. Konsol itu di dalamnya ada tayangan. Ada tayangan. Itu kan sebenarnya ada macam-macam Pak ya. Ada cuma pemandangan, ada langsung ke situasi ruangan, ada juga ya roller coaster itu bagaimana dia merasakan itu. Nah, mungkin nanti bisa diambil perasaan apa yang muncul ketika mencoba itu dibuat puisi gitu. Paham. Jadi anak ngelihat dulu apa yang mereka lihat, kemudian dituangkan ke dalam bentuk puisi. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian dari sisi hambatan sudah, kemudian dari tantangan barangkali Ibu ada yang perlu didiskusikan mengenai tantangan pembelajaran dengan metode ini? Mungkin keterbatasan alat. Setahu saya di sini 1 atau 2 gitu ya. Kayak 2 Bu ya. Iya. Nah, untuk sebelum mereka akan mencoba si konsol itu, saya akan perkenalkan yang di handphone dulu Pak, yang di YouTube kan ada YouTube khusus channel yang memang menyajikan video VR gitu. Nah, bagaimana caranya mereka seolah masuk ke tayangan itu. Siap. Ya, hambatannya mungkin harus koneksi internet dan lain sebagainya. Tapi sepertinya Ibu sudah siap, sudah bisa mulai melaksanakan rencana pembelajarannya mungkin di kelas Bu ya. Kalau boleh tahu rencana untuk saya boleh observasi di kelas kira-kira kapan dan di kelas mana Bu? Minggu depan ya Pak. Minggu depan? Iya. Ya, mungkin bisa di kelas 10 MPLB 1. Kelas 10. Karena ini materi untuk kelas 10 semester 2 sebenarnya. Iya. Jadi kelas 10 MPLB 1 Bu ya. Itu di jam pertama. Siap. Baik, jadi nanti kita akan nanti saya akan observasi di kelas Ibu bagaimana Ibu melaksanakan rencana pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan tentunya untuk kelasnya mungkin di kelas 10 MPLB 1 di jam pertama Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Kalau sudah ada jadwal terakhir, kalau boleh bertanya, kira-kira saya ingin meminta umpan balik Ibu atau refleksi dari Ibu bagaimana setelah melakukan percakapan praobservasi bersama saya barangkali Ibu. Baik Pak, untuk umpan balik dan refleksi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, saya jadi mungkin lebih siap mempersiapkan diri untuk FPP, walaupun mungkin FPP sebelumnya sudah saya siapkan ya. Hanya pada saat nanti bayangannya
dari pembicaraan kita Jadi tadi, lebih saya ada semakin gambaran. ada gambaran. Baik, Iya. baik. Terima kasih barangkali Ibu atas umpan baliknya. Untuk selanjutnya saya kira percakapan praobservasinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu observasi sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Dan mudah-mudahan juga untuk rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 10 MPLB 2, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, kita di akhir hari ini ya. Setelah selesai pelajaran kita kan kita selesai ya. Nanti kalian bisa pulang. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Regina, ya. Oke, baik. Dewisha ada? Ada, ya. Ya, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih Ya, apa Dewisha? puisi. Puisi. Ya, betul sekali Dewisha ya. Nah, jadi Hilmi, apa yang dimaksud dengan puisi? Jadi puisi itu karya sastra yang mengutamakan keindahan suatu kata. Iya, ya, kayak jadi yang mengutamakan kata-kata dalam karyanya ya. Tentunya kalian juga masih ingat ya, unsur pembentuk puisi itu ada dua, yaitu secara batin dan secara fisik ya. Oke. Nah, untuk hari ini sesuai janji kita minggu yang lalu, kita akan menulis puisi. Tapi sebelumnya, aku bertanya dulu ya, apakah kalian pernah berkunjung ke tempat yang Ibu perlihatkan ini ya? Baik, siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke dua tempat di gambar tersebut? Aku. Iya. Dulunya Apa? Oke, apa? Tempatnya apa namanya? Museum. ada barang-barang peninggalan. Ya. Tuh, kalau di museum tempat yang bersejarah juga bagi di Sumedang ya. Oke. Nah, lalu sekarang Ibu akan tunjukkan lagi suatu tempat yang belum ada di Sumedang. Kira-kira apa ya? Tempat wisata yang belum ada di Sumedang? Kebun binatang. Ya, betul sekali. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang di luar kota Sumedang? Aku. Ya, sebentar. Ya, Neng. Di kebun binatang mana? Di Bandung ada apa? Banyak hewan Ya. yang gak ada di Indonesia. Ya, Terus banyak ya. ya Binatang apa yang kamu sukai yang atau yang kamu baru temui di sana? unta. Unta. Ya. Ya, oke, baik ya. Nah, unta termasuk salah satu hewan langka yang tidak biasa di Indonesia ya. Apalagi mungkin di Sumedang ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Nah, seperti tadi yang menyanyikan ya, Ibu akan mengajak kalian ke kebun binatang. Nah, tapi kita tidak keluar pintu itu. Kita lewat mana dong? Ini. Ya, siapa yang tahu apa namanya? Aku Rian. Ya, Rian. VR. VR itu apa ya? Ada yang tahu singkatan dari VR? Video. Virtual reality ya. Oh. Kenyataan tapi virtual ya. Ya, jadi seolah kita masuk di dalamnya. Baik, siapa yang mau mencoba? Aku. Boleh, bisa. Yes. Dari gede banget. Nanti tangannya dulu. Ini tangannya, ini ya. Ya, baik, tadi kan sudah kalian ketahui ya. Ini alatnya apa namanya? Ponsel. Kalau yang ini? Stick ya, ya. Nah, jadi ini digunakan untuk menonton video VR ya, virtual reality. Jadi seolah nanti kalian masuk di dalamnya secara 360 derajat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan akhirnya kan menulis puisi. Nah, berdasarkan pengalaman belajar kita hari ini. Kalau tadi Ibu sudah mengingatkan kalian ke suatu tempat yang ada di Sumedang ya. Nah, sekarang
Ibu akan mengarahkan kalian ke suatu tempat secara virtual. Apa yang kita lihat di sini nanti, nah itu pengalaman kalian di hari ini belajar. Paham ya? Ya, baik. Ini Delisa kan langsung ya menggunakan alatnya untuk nanti melihat sejauh apa videonya. Kalian pun bisa menyaksikannya melalui terwakili oleh pandangan atau Delisa seolah-olah masuk di sana. Nah, silakan kalian nanti catat apa yang kalian lihat ya di tayangan yang dimasuki oleh Delisa. Ya, terus ya? Ya. Oke, silakan. The main goal is to learn how to help and ability to animals if it wants to reach that cannot live Mundur saja bisa and to mundur provide dari sama aja. environment. Kalau ini dilepas saya tidak tampil ya videonya. Bagaimana dari seru, seru. Apa yang kamu lihat secara langsung tadi ketika memakai alat itu? Bisa ngeliat banyak. Tadi ada pohon-pohon, Ya. ada hewan-hewannya, harimau, singa. Terus pas lihat ke sekitar ternyata ada orang yang ngeliat. Iya. Terus tadi seperti terkaget-kaget Iya. pada saat apa? Pas kan ngeliat kesini ternyata ada harimau nih ya. Iya. Ada singa di Ada bawahnya, singa. jadi kaget. Ya. Terus tadi soal mengambang ya. Iya, Ya. Terus bagaimana? Ketika sudah dilepas merasa lega? enggak. Oke, boleh tepuk tangan untuk saya. Silakan duduk. Ada yang tadi dari saya. Sekarang siapa yang mau mencoba lagi? Aku. Oke, baik. Ayo. Mau merasakan juga ya. Gimana sih Kak? Serunya enggak. Ya. Seru tapi takut kayak lihat jurang gitu. Iya. Jadi benar ya masuk di situ ya. Jadi kalau tadi kan lihat ke kanan, di atas gitu kan ada orang, ya ada pagar. Jadi kita di situ merasa bersama dengan Harimaunya. singa gitu. Tapi secara virtual ada pagar yang mengelilingi kita, jadi aman seharusnya. Cuma karena perasaan, karena dekat sekali kan dengan harimaunya. Ya boleh tepuk tangan dulu. Baik. Nah, ada pertanyaan tidak? Ada yang penasaran tidak dengan Aku. pertanyaan tadi? Ya. Itu teh ada orang yang ngerekam itu atau pakai alat atau mesin apa itu Ya. buat bikin video VR itu teh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Oke, jadi ini kan dikembangkan oleh memang sebuah proyek yang membuat video VR khusus gitu kan. Caranya salah satunya mungkin dengan alat yang masuk ke sana ya. Nah, secara pengembangan teknologi dengan teknologi zaman kini yaitu hasilnya ya. Mungkin bisa dengan drone ya atau video kecil mungkin yang dari jarak jauh tapi bisa di zoom dan sebagainya ya. Ada tim pengembangnya. Dan kalian tahu tidak tadi kan bukan bahasa Indonesia ya. Iya. Karena secara dibagikan di link YouTube itu memang belum ditemukan video VR yang berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya tertarik ya nanti bisa bekerja sama dengan esko yang ada di sekolah kita, mungkin bisa mengembangkan video VR yang sederhana, mudah-mudahan ya. Gitu. Ya baik, silakan sekarang kalian berkelompok ya, masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Nah sesuai dengan penentuan kelompok pada saat pertemuan pertama minggu yang lalu berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kita laksanakan. Ya baik silakan. Tulis nama anggotanya, lalu diskusikan ya apa yang kalian lihat dari tayangan video VR tadi ya.
Lalu silakan diskusikan 6 pertanyaan yang terkait dengan 5W dan 1H ya, yang ada di lembar diskusi tersebut. Baik, silakan. Ya, baik, waktunya sudah habis untuk diskusi ya. Kita bahas sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan apa? Siapa yang akan menjawab di pertanyaan apa? Ya, baik, kelompok Delisa. Nama kelompoknya apa, Del? Kelompok Panda. Panda, iya. Nama anggotanya siapa? Sebutkan. Anggotanya Delisha, Disti, Malika. Ya. Jawabannya nomor 1 itu apa yang ditayangkan dalam video di atas. Kelompok Kapibara, anggotanya Dike. Baik, kalian sudah berdiskusi ya tentang isi dari video tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu tadi ya, menulis puisi berdasarkan pengalaman. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja menulis puisi. Jadi, silakan kalian tulis sebuah puisi berdasarkan pengalaman belajar kita hari ini. Ya, sudah siap? Siap. Boleh duduknya memisahkan diri. Silakan cari tempat yang nyaman. Ya, baik, waktunya sudah habis ya. Oke, nah tadi kita sudah diskusi isi dari video tersebut dan kalian juga sudah menulis puisi seperti tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Nah, untuk selanjutnya silakan nanti puisinya dikumpulkan ya. Untuk dibacakan di pembelajaran kita minggu depan ya, yaitu membacakan puisi karya sendiri. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak, oke. Jadi kalau tidak ada, Ibu akan memberi pertanyaan dengan refleksi ya. Ya, baik. Untuk refleksi kita hari ini, Ibu ingin tahu sejauh mana pengalaman kalian belajar hari ini menggunakan media pembelajaran video virtual reality. Seolah kita berkunjung kemana tadi? Kebun binatang ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkunjung sama-sama ke sebuah kebun binatang. Let's go. Oke, sip. Silakan diisi. Tayangin. Ayo cepet diisi ya. Sedikit saja misalnya perasaannya. Apalagi tadi Wina dan Delisa ya. Nah, saya sangat senang karena pertama kali juga bisa menggunakan teknologi baru yaitu VR. Oke. Siva, sangat menyenangkan melihat Delisa dan Wina bisa merasakan masuk ke dalam video tersebut. Saya merasa senang karena bisa mengetahui hal yang baru. Ya, baik, terima kasih ya. Refleksinya sudah Ibu tampung ya, dan semuanya mungkin merasakan hal yang sama ya. Baik, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa minggu depan persiapan untuk membacakan puisi karya kalian tadi. Siap? Siap. Kita semangat ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robi Iskandar, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sumedang. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, dan kebetulan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Ibu Siti Sundari, dan juga guru yang diobserver, Ibu Neng Yayas. Baik, untuk memperbanyak kesempatan, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada ibu-ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu Neng Yayas untuk bersedia di momen pasca observasi ini. Dan tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu ada 2 kegiatan ya Bu Neng. Yang pertama, kita melaksanakan percakapan praobservasi waktu itu tanggal
13 Desember. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Kebetulan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan akhir, yaitu pasca observasi. Dan mudah-mudahan tujuan dari pasca observasi ini bisa mengevaluasi apa kekurangan kelebihan yang sudah kita lakukan di 2 kegiatan sebelumnya. Baik, kita mulai saja Ibu Neng Yayas. Yang pertama, pas waktu kemarin sudah mengikuti 2 kegiatan, yaitu prak dan observasi ya, terutama yang di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan bersama saya tentunya mungkin, atau kegiatan itu? Iya, baik, terima kasih Pak Robi. Luar biasa ya Pak. Setelah waktu itu pra-observasi kita melakukan percakapan, persiapan sampai pada saat melaksanakan observasi di kelas. Dan hal yang paling luar biasa adalah melihat ekspresi peserta didik kita ya Pak ya, pada saat observasi di sana gitu. Karena pada saat itu kan saya menyampaikan media pembelajaran yang mungkin baru bagi mereka ya Pak ya, yaitu pengenalan media VR gitu. Betul. Ketika antusiasme mereka itu tinggi, semangat saya juga akan semakin meningkat. Betul. Apalagi pada saat produk akhirnya yang memang diminta itu alhamdulillah sesuai gitu Pak. Jadi bukan hanya puisi dari tema yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang pengalaman ke kebun binatang secara virtual gitu, tapi ternyata puisi yang mereka hasilkan pun gitu ada yang bercerita tentang pengalaman belajar di hari itu. Betul. Yaitu mengenal VR gitu. Iya. Siap. Jadi Ibu merasa bangga dan senang ya terhadap tentunya dari respon muridnya juga luar biasa. Ibu, kalau boleh untuk kita flashback ke belakang, tahapan pas waktu observasi boleh Ibu ceritakan kembali sama area pengembangannya mungkin yang apakah tercapai atau tidak? Iya, mulai dari perencanaan ya Pak ya, menentukan tujuan pembelajaran ya pada saat itu, memberikan pengalaman pembelajaran yang baru pada mereka untuk dikembangkan menjadi kompetensi menulis puisi ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tersebut. Kemudian pada tahap pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan gitu kan. Ketika pelaksanaan tahap-tahap itu dilaksanakan dan akhirnya mencapai produk yang diinginkan juga gitu, menulis puisi. Kalau area pengembangan yang kognitif dan kognitifnya bagaimana tercapai? Tercapai Pak. Pengalaman belajar tadi. Iya, pengalaman belajarnya, kemudian puisi yang mereka hasilkan sesuai dengan yang diarahkan secara teori ya Pak ya. Puisi, bentuk puisi mulai dari tipografi sampai diksi yang mereka gunakan itu area kognitifnya. Kemudian area pengalaman jelas sudah sangat terlihat sekali dari produk yang mereka hasilkan. Karena mereka baru belajar dengan menggunakan media VR itu Ibu ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya dari tahapan tadi, dari ketercapaian area tadi, sejauh mana menurut Ibu itu berhasil atau tidak? Mungkin di skala berapa Bu? Dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya Pak. Keberhasilannya mungkin 9 ya Pak ya? 9? Iya, luar biasa Bu ya. Baik. Jadi kalau misalnya dari tahapan sudah tercapai, kemudian area pengembangan juga sudah dapat disentuh terhadap murid, barangkali Ibu merasakan nggak Bu ada kekurangan atau ada kendala selama Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode atau media itu? Iya, kendalanya mungkin kalau dari secara teknis ya Pak ya, karena perangkat alatnya juga terbatas ya. Jadi tidak semuanya mencoba gitu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua mungkin dari waktu ya Pak ya. Nah tadi kan perangkat dengan waktu itu sangat berhubungan ya Pak ya. Karena kan kita harus menyelesaikan tahapan rencana yang kita ingin capai begitu kan. Jadi kemarin juga kan hanya beberapa orang yang mencoba ya Pak, tapi yang lain ternyata antusias ya Pak, kan terbukti dari layar yang terlihat begitu kan. Nah mungkin selanjutnya kalau dari perhatian sih tidak ada antusiasme dari mereka, tidak ada kekurangan mungkin saya. Hanya di produk mungkin ada masih beberapa yang masih terpaku membayangkan kebun binatang yang di masa kecil mereka, mungkin ada yang pernah, ada yang tidak gitu. Masih ada yang membayangkan virtualnya tidak sesuai sama yang ditayangkan. Tapi secara keseluruhan sudah. Siap Bu. Kalau dari kekurangan yang tadi kan berarti mengenai alat dan waktu ya, Ibu mengatasinya kalau nggak salah pakai apa waktu itu?
yang terbatas alatnya itu kan, yang lain nggak bisa ngelihat tapi dibantu dengan TV ya. Dibantu dengan televisi, juga itu bisa disaksikan di handphone Pak. Oh. Iya, itu sebenarnya cuma kemarin kan tidak terlalu saya perhatikan, tidak semua saya sampaikan bahwa itu bisa dilakukan di handphone karena mereka sangat antusias melihat ke layar televisi yang gitu. anak yang Iya, coba itu iya, kan gitu. Dan yang duduk pun melihat kan sebenarnya apa yang dirasakan oleh di yang layar mencoba yang itu. lebih besar ya. Jadi sebenarnya mah untuk mengatasi kendala tadi, anak yang lain bisa menggunakan handphone. Handphone, Oh, iya. iya, betul. Siap. Karena videonya tuh berbeda apa dengan video YouTube biasa gitu. Ada tanda kacamatanya kalau di tayangan YouTube itu. Oh, anaknya yang Iya. pakai handphone pakai kacamata juga nggak usah? Enggak. Jadi mereka menggeser-geser si tanda itu, ada tanda seperti tombol panah ke atas, ke pinggir, ke bawah. Gitu. Jadi mereka geser-geser gitu. Beda dengan YouTube biasa berarti Iya, Bu ya. berbeda. Siap. Baik, Ibu kira-kira karena Ibu sudah berada di nilai 9, kemudian kekurangannya juga sudah mungkin sudah ada upaya penyelesaian, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya nih? Karena ini kan praktek baik yang mungkin sudah cukup bisa ditiru ya Bu oleh kelas lainnya gitu ya, atau mapel lain lah. Apa rencana Ibu barangkali ke depannya untuk kalau untuk ke kelas yang lain, jadi tidak hanya digunakan untuk satu tingkatan ya Pak. Kebetulan kan saya memegang kelas 12 juga. Ya. Nah, mungkin dengan tema yang lain bisa saya gunakan gitu, tapi nanti masih mencari konten atau tujuan pembelajaran yang tepat gitu. Untuk kelas yang lain, topik yang lebih tepat gitu. Kalau untuk pembebasan ke rekan guru yang lainnya ya saya membantu pihak sekolah juga Pak ya untuk mensosialisasikan, mempopulerkan bahwa kita memiliki alat tersebut. Iya. Itu yang bisa digunakan. Karena tidak semua guru pun mengetahui fungsi PR itu buat apa dan kemudian apakah bisa dipakai untuk pelajaran normatif adaptif gitu. Ternyata kan Ibu sudah mencoba dan bisa gitu Bu ya. Luar biasa Bu Neng Yayas. Berarti dari keseluruhan percakapan pasca observasi ini Ibu sudah merasa cukup puas, kemudian tahapan dan area pengembangannya juga sudah Ibu rasa sudah berhasil ya tercapai terhadap anak. Kemudian kendala-kendalanya juga sudah berhasil Ibu atasi, dan rencana ke depan Ibu sudah berupaya untuk berdiskusi, mungkin mengajak rekan sejawat untuk menggunakan fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah kita Bu ya. Mungkin cukup kegiatan dari pasca observasi ini. Untuk rencana ke depan Ibu barangkali ada target mau kapan Bu mau ngajak mungkin ke teman sejawat atau gitu, ada rencana target semester depan atau kapan Bu mulai disosialisasikan? Sosialisasikannya mungkin kalau mengajak mensosialisasikan mungkin dari kemarin juga sudah ya Pak. Oh ya, Kombal. Iya, di Kombal. Jadi narasumber itu. Iya, di Kombal itu. Terus mungkin menonton video Pak Robi juga kan. Oh iya udah tahu gitu. Hanya saja mungkin secara teknis seperti mungkin berbicara pada siapa, meminjam siapa, mungkin ada yang bisa langsung mereka jalan sendiri atau mungkin perlu bantuan Pak Robi juga mungkin untuk memfasilitasi gitu. Baik Bu. Sepertinya sudah cukup ya Ibu percakapan pasca observasi dengan Bu Neng Yayas, karena kalau saya melihat dari kemudian dari observasi dan sekarang dari pasca memang bukan dibuat-buat tapi emang sudah bagus Bu kegiatan pembelajarannya, metode medianya juga sudah tercapai. Jadi kami mah hanya lebih bersifat diskusi saja Bu, berbagi saja, tidak ada yang saling ini karena semuanya sudah cukup bagus untuk kegiatan yang dilaksanakan di Mapel Bahasa Indonesia. Terakhir untuk kegiatan penutup barangkali saya meminta umpan balik mungkin dari pengajar praktik dari Ibu terkait dengan apa yang kami lakukan. Iya, si Madu tepuk tangan dulu, hebat. Ya, jadi tertarik ingin pembelajaran pakai PR itu bisa jadi praktik baik di PMM, pokoknya bisa semua aksi nyata bisa masuk di sana ya. Terus tadi area pengembangannya hanya pada siswa aja ya? Ya. Anak ingin apa tadi ada? Tadi yang kognitifnya membuat puisi, kalau yang non kognitifnya pengalaman belajar dengan PR itu. Iya,
ada yang terlupakan, ingin yang dikembangkan dari gurunya apa? Ketika Pak Robi masuk ke kelas. Oh iya. Iya, sama kayak di FHK Iya, gitu sebenarnya. Iya, Ada sebenarnya. yang iya, ada yang Saking semangatnya ya. apa? Ini jadi sebenarnya ini nyambung sama RHK yang di PNM. Iya. Jadi kan ada yang disiplin positif, Oh, iya. ada instruksi pembelajaran, Iya. ada yang pokoknya memfasilitasi gitu. Jadi udah bagus tadi yang Iya. siswanya udah saking ku berpihak pada murid buat muridnya aja. Iya, iya. Terima kasih kepada Arobi sama Neng Yayas. Robi dalam menyampaikan coaching pasca observasi sudah memenuhi ketiga prinsip coaching. Yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih Arobi dan Neng Yayas. Sebagai coaching berhasil digali apa yang ingin dikembangkan oleh Arobi. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Bu Neng Yayas barangkali closing. Iya, alhamdulillah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya dijadikan coaching, saya bisa belajar banyak juga, bisa tergali dan tentunya bisa menggali pengalaman dari coaching kita juga pada pembelajaran. Terima kasih. Baik, barangkali itu saja kegiatan dari pasca observasi, percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Neng Yayas didampingi oleh pengajar praktek Ibu Siti Sundari. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.